Halo teman-teman semua, para pejuang PPG tertentu. Di tahun 2024 kita akan bahas nih hal-hal yang membuat nilai UKIN itu kecil bahkan tidak lulus. Nah, teman-teman harap untuk dicatat dan diperbaiki mumpung masih ada waktu sampai di tanggal 15 September 2359 ya. Nah, kita akan bahas yang pertama tuh tentang apa nih, teman-teman? Pertama adalah ketidaksesuaian perangkat pembelajaran. Kurangnya apa nih? Tidak sesuai dengan kurikulum yang dipersyaratkan. Misalkan di dalam LPTK itu mensyaratkan kurikulumnya harus Merdeka Belajar. Teman-teman malah mengupload tentang kurikulum 2013. Nah, itu fatal, bisa mengurangi nilai, bahkan mungkin saja kalau misalkan LPTK bisa mendelete nilainya, maka teman-teman tidak akan lulus. Tapi teman-teman jangan khawatir, selama itu teman-teman bisa berkoordinasi dengan LPTK-nya melalui admin seperti itu, maka teman-teman akan aman tentang perangkat pembelajarannya. Jadi teman-teman sesuaikan perangkat pembelajarannya, sesuaikan dengan apa yang diminta oleh LPTK atau sesuaikan dengan kurikulum yang ada di sekolahnya masing-masing. Kemudian rencana pembelajarannya atau modul ajaran itu tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Tidak memiliki tujuan pembelajaran yang jelas, tidak memiliki capaian pembelajaran yang jelas. Jadi di dalam modul ajar minimal teman-teman ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya apa. Karena paling beresiko kalau misalkan tujuan pembelajaran di dalam modul ajar tidak ada. Kenapa? Karena nanti penilai tidak mengetahui tujuan pembelajaran teman-teman itu maunya larinya kemana, videonya mau kemana. Karena kan tujuan pembelajaran itu adalah indikator kita dalam menjalankan video pembelajarannya. Kemudian langkah-langkahnya harus urut, teman-teman dilihat ada identitas kita, kemudian ada kegiatan awal, inti, akhir itu harus ada di dalam modul ajarnya. Kemudian penggunaan media itu belum efektif, seperti kalau misalnya kelas bawah di sekolah dasar menggunakan perangkat yang konkret yang bisa dipegang oleh siswanya, kemudian dia aktif di dalam kelasnya. Nah, efektif dalam media pembelajaran ini digunakan untuk mendukung dan mencapai tujuan pembelajaran. Jadi media pembelajaran ini tidak digunakan oleh guru. Nah, itu bisa memperkecil nilai di dalam perangkat pembelajaran atau di dalam video pembelajarannya. Nah, kita masuk ke video pembelajaran ya teman-teman. Pertama, kualitas video mengajarnya. Teknik pengajarannya tidak efektif atau pengambilan videonya itu buram, tidak terlihat oleh penilai atau guru pamong. Di sini dosen dan guru pamong menilai kualitas videonya teman-teman itu sesuai dengan perangkat ajar yang teman-teman uploadkan. Jadi nanti di dalam website UKIN, teman-teman kalau belum paham silahkan tonton video saya sebelumnya bagaimana cara upload file di website UKIN ya. Nah, itu tidak mencerminkan pembelajaran yang ada di dalam perangkat ajarnya. Pengelolaan kelasnya buruk. Buruknya seperti apa? Seperti tidak bisa mengkondisikan kelas dengan baik. Kemudian kesalahan dan implementasinya apa? Terdapat kesalahan dalam pelaksanaan pembelajaran yang menunjukkan kurangnya persiapan nih. Ini nyata banget kalau misalkan teman-teman kurang persiapan itu kelihatan di dalam video pembelajarannya. Maka dari itu mending yang sederhana, medianya terlihat, perangkatnya sesuai. Dan kalau teman-teman tidak memahami sebuah aplikasi, jangan sampai teman-teman menggunakan aplikasi itu tanpa mencoba dan latihan terlebih dahulu. Takutnya nanti di tengah-tengah tidak bisa mengoperasikannya dan bingung, membuat lama waktu, itu akan memperoleh penilaian yang kecil dari dosen dan guru pamongnya. Kemudian teknik penilaiannya pun harus dikuasai, yaitu asesmen formatifnya. Bagaimana kita menggunakan LKPD kepada siswanya itu sesuai dengan perangkat ajar yang diupload. Jangan sampai perangkat ajarnya A yang dipegang LKPD-nya malah yang lainnya. Teknik instrumennya pun harus disamakan dengan perangkat pembelajarannya seperti itu. Nah, kita masuk ke teknis ya teman-teman, teknis dalam format video dan penguploadan. Pertama, kualitas video buruk seperti suara tidak jelas, gambar buram, mengganggu pemahaman pengajaran atau mengganggu penilaian guru dan dosen yang akan memberikan nilai kepada kita. Kita memberikan kepuasan pada beliau supaya apa? Supaya nilai kita pun besar dan bisa lulus, dan menggunakan kualitas video resolusi yang bagus, minimal ya tinggi ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman tinggal persiapkan. Nah, kemudian teman-teman dilihat lagi suaranya terlihat jelas, terdengar jelas apa tidak.
Kalau misalkan tidak terdengar jelas, gunakan mikrofon supaya terekam oleh kamera video teman-teman semua. Keutuhan format videonya dilihat ya teman-teman ya. Video pembelajarannya mengikuti format seperti yang saya pernah upload di channel saya tentang penamaan video utuh _nama _nim. Itu pun sama yang bawah video edit _nama _nim. Jangan ketukar mana utuh mana yang editan. Oke, yang editan itu 30 menit, yang utuh itu sesuai dengan 2 JP jenjangnya masing-masing. Ketiga, itu tidak bisa terbaca oleh penilai, yaitu dosen dan guru pamongnya. Nah, ini kenapa? Ini share linknya salah. Ini udah pernah saya bahas di video saya sebelumnya tentang bagaimana cara menyematkan link di Google Drive kalau LPTK-nya menggunakan Google Drive ya. Tapi kalau misalkan LPTK-nya menggunakan YouTube, share link YouTube itu pun bisa. Tapi kan itu tergantung permintaan LPTK. Kalau LPTK-nya tidak meminta untuk di YouTube, maka teman-teman harus di Google Drive. Nah, Google Drive-nya bagaimana? Nah, silakan teman-teman simak di video saya sebelum ini bagaimana sukses upload UKIN dan terbaca oleh penilai. Nanti ada share linknya harus diaktifkan. Siapa saja yang memiliki link, jangan sampai kementeriannya aja kalau menggunakan akun belajar ID. Nah, saran saya kalau ribet itu mungkin akun pribadi aja supaya teman-teman yang lainnya atau penilainya bisa langsung ngebuka. Itu pun harus dirubah linknya. Jangan sampai yang tertutup, tapi yang semuanya memiliki link boleh dibuka. Nah, teman-teman kalau misalkan bingung, silakan cek lagi video saya sebelum ini. Mumpung ada waktu nih sampai tanggal 15. Recek lagi dan mana yang kurang tambahkan. Terutama di perangkat pembelajarannya dibuat sedemikian bagus, ramah dibaca oleh penilai. Insya Allah nanti UKIN-nya pun mendapatkan nilai yang baik, yang bagus, yang tinggi, dan teman-teman lulus UKIN-nya. Tinggal menghadapi di UTBK atau ujian pengetahuannya, seperti itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan ke teman pejuang PPG yang lainnya. Mohon bermanfaat menjadi amal jariah untuk kita semua. Oke, dadah.